Oke, baik. Ternyata pembicaranya ada sedikit trouble ya teman-teman. Jadi mohon maaf agak sedikit lama menunggu. Mungkin sambil menunggu, boleh nih teman-teman, aku pengen tahu nih kalian dari sekolah mana aja mungkin bisa untuk di chat box-nya kasih tahu nama sekolah kalian masing-masing gitu. Boleh nih teman-teman. Oh, ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, dari Mamasa ya. Oke, SMP ya. Ternyata dari mana-mana ya ini datanya, ada yang dari Tulungagung. Oke, ini teman-teman semua nih siapa nih yang mau ikut terkait nanti lomba LKR-nya nih, LKR BIN-nya nih. Mungkin boleh nih resen siapa aja nih yang mau yang berminat untuk mengikuti lomba LKR LKR BIN-nya. Boleh nih teman-teman bisa resen. Ntar kita bakalan sharing-sharing ya di sini tentunya bareng narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya gitu.
Baik, diingatkan kembali bagi teman-teman peserta yang belum merename namanya, itu formatnya adalah peserta strip nama kalian. Gitu. Baik, teman-teman semua, sebelum acara dimulai, mungkin boleh nih bagi teman-teman untuk bisa on cam ya, bagi yang bisa on cam, bisa menemani saya tentunya tidak on cam sendirian. Baik, baik, terima kasih. Mengingat sudah jam 9.28, acara kita mulai saja. Gitu. Baiklah, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya kita sudah diberikan nikmat sehat, nikmat iman, hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting, di Zoom meeting ini untuk mengikuti inspiring webinar. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Gufur Sidikino Hadi. Saya di sini sebagai moderator tentunya nanti yang akan menemani pembicara dalam pembahasan webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan terkait kegiatan pada pagi hari ini itu ada apa saja. Yang pertama nanti ada sambutan dari CEO Big Edu Indonesia, kemudian nanti ada pemaparan CV dari narasumber, kemudian nanti ada pemaparan materi juga, nanti juga ada kemudian dilanjut
terkait sesi Q&A dan sesi terakhir penutup dan diakhiri foto bersama. Baiklah, seperti yang teman-teman tahu, bahwasanya webinar Inspiring Webinar ini merupakan kegiatan webinar yang memberikan informasi dan inspirasi terkait pengalaman dari narasumber yang sudah memiliki pengalaman terkait kompetisi LKR ini. Begitu. Tujuan dari Inspiring Webinar ini yaitu untuk menumbuhkan antusias bagi siswa untuk mengikuti kompetisi LKR itu sendiri atau kompetisi karya ilmiah yang mana juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswi nanti terkait konsep penelitian dan tips and tricks terkait kompetisi karya ilmiah. Baik, tema dari Inspiring Webinar kali ini itu adalah berkarya dengan hati, berprestasi tiada henti. Jadi nanti kita akan mengupas tips and tricks terkait bagaimana lomba LKR yang baik dan benar dengan narasumber yang sudah mumpuni di bidangnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi mungkin masuk ke acara selanjutnya akan ada sambutan dari CEO Big Edu Indonesia oleh Kak Desti. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Gofur. Untuk suara saya terdengar jelas, Mas Gofur? Terdengar jelas. Oke, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang telah hadir di pagi hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita akan dapat syafaatnya hingga hari akhir nanti. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua para hadirin, Bapak Ibu guru, selamat hadir di kegiatan Inspiring Webinar ini. Ya, apa kabarnya nih para hadirin semua ya di bulan Ramadan ini? Ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ya, pertama-tama yang saya hormati Kakak Nuha, pembicara kita pada pagi hari ini. Lalu yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang telah hadir juga di dalam Inspiring Webinar ini, dan tidak lupa juga para hadirin adik-adik di siswa SMP, SMA maupun yang sudah kuliah ya. Selamat datang, selamat hadir di kegiatan Inspiring Webinar Big Edu Indonesia. Ya, bagi para hadirin mungkin yang baru mengikuti kegiatan Big Edu Indonesia pertama kali pada saat ini, sedikit menjelaskan ya Big Edu Indonesia itu apa sih gitu. Mengapa sih mengadakan Inspiring Webinar dan sebagainya. Ya, sedikit menjelaskan, Big Edu Indonesia ini merupakan startup digital yang konsen di layanan konsultasi dan pelatihan riset di Indonesia. Big Edu Indonesia ini sendiri telah bekerja sama sejak tahun 2019 dengan BRIN atau LIPI ya, yang mungkin teman-teman masih kenal. Ya, kita bekerja sama dengan LIPI dan BRIN, tentu lembaga penelitian di Indonesia ya, sejak dulu kala gitu ya, kita telah bekerja sama dengan mereka. Nah, oleh karena itu, Big Indonesia ini menyelenggarakan pelatihan-pelatihan riset. Ya. Nah, berhubungan dengan riset, gitu, kegiatan webinar ini pertama kali kita mengadakan rangkaian bootcamp untuk LKIR BRIN. Ya, LKIR BRIN ini lomba karya ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh BRIN atau LIPI, yang nanti bulan depan kita sudah mulai menyelenggarakan. Untuk detailnya seperti apa dan bagaimana sih kompetisi BRIN ini berjalan, nah dapat mungkin dicek langsung di websitenya BRIN ya, seperti itu. Nah, lanjut kita untuk tahun sebelumnya, Big Edu Indonesia ini telah bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah di Indonesia ya. Insan Cendikia Pekalongan dan juga kemarin di MTSN 2 Cirebon ya, terkait lomba riset ini kita bekerja sama langsung terkait mentoring dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini kita agendakan kita ingin membuka secara umum, secara general bagi para sekolah, lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Kami terbuka secara umum apabila ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kompetisi LKIR BRIN dan sebagainya. Ya, itu sangat terbuka untuk sharing terkait lomba atau kegiatan riset tersebut yang bisa teman-teman semua para siswa ikuti gitu. Nah, di sini mungkin juga telah hadir para Bapak dan Ibu gurunya ya, mungkin bisa menyampaikan kepada siswanya untuk dapat mengikuti lomba tersebut.
seperti itu. Nah, untuk hari ini kita adalah acara pembuka bootcamp ya. Nanti kita akan selenggarakan bootcamp untuk selanjutnya nanti dapat diikuti terus informasinya di bigeduindonesia.com ya. Untuk websitenya kami ada bigeduindonesia.com dan juga di Instagram kami @bigeduindonesia. Iya, seperti itu. Untuk hari ini kita alhamdulillah ya telah dibersamai oleh Kanuha, ya salah satu juga alumnus dari lomba karya tulis ilmiah BRIN seperti itu. Dan alhamdulillah juga Kanuha sudah memiliki pengalaman yang sangat tinggi gitu ya, sampai kancah internasional di Intel ISTEF di USA seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa lebih jelasnya oleh Kanuha akan disampaikan pengalamannya seperti apa, cara menulis penelitian seperti apa ya. Bagi adik-adik semua yang ingin mulai melakukan penelitian, jangan merasa berat. Ya, nanti mungkin akan dibagikan tips and triknya seperti apa sih untuk cara menulis dan sebagainya oleh Kanuha gitu, sesaat lagi ya tentu. Ya, baik cukup mungkin seperti itu saja sambutan dari saya ya. Tidak usah lama-lama lagi. Ya, terima kasih teman-teman, para hadirin, Bapak Ibu guru, para siswa, para peserta yang telah daftar dan mengikuti webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada sangat kekurangan ya, sedikit telat juga tadi memulai acaranya. Ya, silakan, semoga dapat bermanfaat agenda pada pagi hari ini. Silakan manfaatkan yang semaksimal mungkin bagi para peserta untuk bertanya, untuk mencari tahu apa sih lomba-lomba riset yang akan diadakan juga di Indonesia tentunya. Bahkan mungkin teman-teman di sini insya Allah juga dapat berprestasi ya, baik di nasional maupun internasional ke depannya. Ya, insya Allah itu harapan kami semua tentu. Ya, baik, cukup dari saya. Terima kasih, mohon maaf juga kembali apabila ada salah kata dari saya atau kekurangan lainnya, ketidaknyamanan dari Big Edu Indonesia. Ya, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat mengikuti Inspiring Webinar Big Edu Indonesia. Saya kembalikan kepada Mas Gofur. Terima kasih, Mas Gofur. Baik, terima kasih Kak Deski atas sambutannya. Baiklah, alhamdulillah di tengah-tengah kita udah hadir ya narasumber kita Mbak Nuha. Mungkin boleh on mic Mbak Nuha, belum kelihatan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya nanti akan ada pemaparan materi dari Mbak Nuha, namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Mbak Nuha. Baik, Mbak Nuha merupakan mahasiswa yang berkonsentrasi di bidang terkait lulusan teknik lingkungan. Beliau saat ini founder dari IKT Wash Startup, dan Mbak Nuha ini juga sempat menjalankan intern di PT Holland for Water. Kemudian juga Mbak Nuha ini sudah memiliki beberapa penghargaan ya tentunya, dan juga memiliki beberapa pengalaman. Salah satunya itu terkait sudah menjadi international youth speaker untuk bidang environment and climate change di USA pada tahun tersebut. Gitu. Oke, Mbak Nuha ini sudah juga memiliki berbagai pengalaman terkait tentunya lomba karya ilmiah seperti itu. Baiklah, lanjut langsung saja kepada Mbak Nuha, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suaraku ya? Sudah, Mbak. Oke, sip. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman Big Edu Indonesia. Aku juga mohon maaf kepada teman-teman yang sudah hadir dan telat dikit ya aku ya pada pagi hari ini karena ada kendala teknis kebetulan gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja. Aku tadi send PowerPoint aku ke teman-teman Big Edu, mungkin bisa di-share. Oke, sebelum aku mulai mungkin aku pengen nanya
kabar dari teman-teman gimana semuanya? Mungkin bisa ngasih ini ya, reactions. And seperti ini. Ya, kabarnya baik atau kabarnya biasa-biasa aja, Kak? Atau lagi galau atau lagi lapar ya? Oke, bisa ini ya, share di chat ataupun share reaction. Ada yang mau share reactions-nya? Oh ya, jangan lupa kalau teman-teman ini ya, nanti pas Nuha presentasi, terus ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung raise hand aja. Gitu. Jadi kita bisa langsung diskusi, it's okay. Atau kalau misalnya mau langsung di Q&A, it's okay juga. Oke, seperti ini. Ya. Oke, alhamdulillah khair, Kak. Ya. Oke, syukron katsir. Alhamdulillah baik, Kak. Oke, baik semua ya, insya Allah ya. Jadi dalam beberapa menit ke depan, insya Allah Nuha bakal ngasih sharing ataupun experience yang pernah Nuha lakukan dulu pas saat seusia teman-teman gitu, seusia adik-adik ya. Jadi pas waktu SMA kelas 2 SMA itu waktu umur 15-16 tahun, Nuha apply buat jadi finalis atau peserta di LKIR, LIPI atau BRIN ya. Oke, judul pada pagi hari ini, Are you ready to be the next scientist? Ini pengen ini aja ya buat nge-attract teman-teman yang nantinya pengen jadi ilmuwan di Indonesia ataupun pengen jadi inovator di Indonesia. Kan ada dua ya, ada LKIR sama NYIA. Itu. Oke, mungkin bisa di next, Kak. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Moderator, nama aku Nuhan Faresi, ya bisa dipanggil Nuha, alumni LKIR LIPI ke-48, Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Kelautan tahun 2016. Nah, jadi dulu LKIR BRIN itu namanya LKIR LIPI gitu. Nah, kan tapi sekarang sudah berganti ya jadi LKIR BRIN, tapi sama aja gitu. Kemudian yang kedua, setelah menang di LKIR LIPI, Nuha dan partner itu kita menang jadi finalis Intel ISEF ya di tahun 2017. Jadi kita alhamdulillah mendapat kesempatan buat ke Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tahun 2017. Dan kemudian setelah menjadi alumni LKIR LIPI, kemudian finalis Intel ISEF, Nuha juga berinisiatif untuk membuat startup juga ya sama kayak Big Edu, menjadi founder dan CEO di iKite.co. Oke, bisa di next, Kak. Nah, oh ya, sebelum kita lebih lanjutnya ya, apa itu LIPI itu? Nah, LIPI ini adalah kepanjangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saat ini melebur bersama BRIN, jadi gabung sama BRIN. Ya. Karena itu juga kompetisi LKIR LIPI berubah menjadi LKIR BRIN. Nah, dulunya yang ada lambang BRIN di sana yang warna merah itu LKIR LIPI, jadi ada lambang LIPI-nya di situ gitu. Nah, teman-teman udah pada buka kan ya website LKIR BRIN. Jadi teman-teman yang pengen buat memasukkan proposal atau nantinya menjadi ilmuwan dan inovator wajib buat open website-nya, dan juga mungkin bisa di next, Kak. Ya, dan juga harus dipersiapkan ya beberapa hal terkait kriteria dan juga berkas-berkas yang akan dikumpulkan nanti. Nah, sudah pada tahu ya, jadi kategori proposal dari LKIR BRIN ini ada 4, sama banget kayak kemarin pas Nuha dan teman-teman Nuha masuk LKIR LIPI. Itu ada IPSK ya, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan. Itu yang teman-teman dari IPS itu bisa masuk ke situ. Kemudian ada IPT, Ilmu Pengetahuan Teknik. Ini ada ya kayak teknologi. Kemarin teman kita itu ada yang masuk juga membuat solar cell gitu dari kulit buah naga. Itu yang IPT ya. Terus yang IPSK kemarin ada teman kita masuk juga ke Los Angeles, itu di bagian HIV/AIDS ya, HIV/AIDS. Kemudian yang IPH juga ada Ilmu Pengetahuan Hayati, ini
anak-anak yang kedokteran biasanya pengen masuk nih yang di IPH ya, ilmu pengetahuan hayati, kemudian yang IPK itu jadi kayak aku dan temen aku di tim itu kita di bagian kelautan ya, kebumian dan kelautan. Jadi ada pengolahan pasir, laut, Bangka, dan juga kita eksplorasi gitu ke Laut Bangka. Gitu. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu ya kriteria pesertanya. Teman-teman harus SMP dan SMA itu dengan ketentuan maksimum peserta adalah siswa kelas 12 ya, jangan lebih dari kelas 12 itu buat lulus itu pada saat presentasi finalis. Jadi at least kelas 2 SMA atau 2 MA itu udah apply proposal ke LKIR BRIN gitu. Jadi nanti pas mungkin presentasi finalis itu teman-teman bisa masih bisa gitu ya. Jadi di kelas 12 masih bisa. Kemarin aku juga waktu itu kelas 2 SMA. Tapi nanti dilihat ya periodenya kapan gitu. Nanti teman-teman bisa nge-adjust. Nomor 2 itu ada perorangan dan juga kelompok. Nah, kemarin Nuha bareng temen Nuha namanya Intan. Ya, Intan kita satu kelompok, kemudian belum pernah menjadi pemenang LKIR atau lomba sejenis tingkat nasional lain itu. Kemudian yang keempat melampirkan surat keterangan atau rekomendasi, daftar riwayat hidup, lembar organisasi karya, dan lembar persetujuan orang tua atau wali. Nah, ini semua udah ada ya di template-nya di website, jadi teman-teman bisa langsung download aja. Nah, karya ilmiah yang sedang diikutsertakan dalam kompetisi yang lain itu nggak boleh di-apply gitu. Jadi pilihkan ada 2 ya, ada LKIR BRIN sama LKIR yang bukan LKIR, ada opsinya. Nanti teman-teman bisa milih tuh yang mana. Kalau misalnya mau langsung dua-duanya, kalau bisa beda gitu. Jadi dianjurkan untuk beda judulnya gitu. Kemudian itu ya. Ada yang sudah siap-siap ini mempersiapkan untuk LKIR BRIN. Kalau sudah bisa share di chat ya. Next Kak. Nah ini, sudah download semua berkasnya buat teman-teman yang mau ikut kompetisi BRIN. Kalau belum nanti tinggal diklik aja linknya kompetisi.brin.go.id/download. Nanti di situ tinggal download aja. Ini persis banget sama kayak dulu pas Nuha dan teman Nuha apply di LKIR LIPI, jadi kita sudah ada template-nya juga. Kemudian tinggal download, terus tinggal minta sekolah buat tanda tangan gitu. Itu kemarin mepet sih ya. Pas kita apply juga mepet, anak-anak mepet, tapi alhamdulillah bisa goal gitu. Bisa dilanjutin nggak? Nah, apa sih yang perlu ditulis dalam proposal? Nah, kita ini udah masuk ke proposal wati. Ya, jadi mungkin teman-teman udah punya template-nya sendiri yang buat surat rekomendasi dan sebagainya, tapi ini lebih spesifiknya ke proposal. Sebenarnya aku pengen spill proposal dulu, tapi kayaknya ini nggak bisa karena lagi pakai handphone dan sampai saat ini laptopnya belum bisa connect gitu. Nah, untuk yang pertama ya, latar belakang, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting juga sih, tapi penting untuk dielaborasikan di dalam proposal. Jadi kenapa sih teman-teman memilih topik penelitian tersebut gitu. Nah, mungkin diceritain dari kondisi demografis wilayahnya, kemudian kenapa masalah tersebut terjadi dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sebenarnya lebih ke arah problemnya ya, isu yang terjadi, yang pengen teman-teman selesaikan itu apa gitu. Kemudian yang ketiga tujuan apa yang ingin diperoleh itu nanti direlasikan dengan rumusan masalahnya juga. Tapi kadang ada juga yang nggak pakai tujuan, it's okay. Jadi tergantung sama teman-teman juga ya. Mau menggunakan template, menggunakan tujuan, it's okay, mau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian yang variabel penelitian, nah ini penting banget untuk memberikan penjelasan terkait variabel penelitian yang baru. Gitu. Jadi kan ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel penelitian A. Nah, teman-teman harus bisa come up with ideas, cari yang baru gitu. Misalnya variabel penelitian yang B gitu. Jadi harus ada yang baru ya. Jadi jangan sama persis sama penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, itu bakal dieliminasi kalau kayak gitu.
Kemudian yang kelima metode. Nah, metode penelitian ya. Metode penelitian ini cara kerja penelitiannya. Jadi teman-teman bisa masukin apa sih bahannya. Kalau misalnya IPA ya, alatnya, kemudian alat yang digunakan, kemudian cara kerja apa namanya eksperimennya gitu kayak gimana, nanti diikutin aja dari penelitian sebelumnya kemudian dimodifikasi gitu. Nah buat yang IPS itu juga beda lagi mungkin ya, itu lebih ke metode kualitatif atau kuantitatif, kemudian nanti cara pengambilan datanya kayak gimana gitu, itu yang metode. Kemudian yang keenam penelitian terdahulu. Nah ini penting juga teman-teman, jadi LIPI itu paling senang kalau misalnya LIPI atau BRIN ya. Ini karena aku kemarin LIPI jadi bilangnya LIPI terus, tapi ini udah kita lebur jadi LIPI BRIN. Jadi LIPI atau BRIN itu seneng sama penelitian yang sebelumnya sudah ada, tapi mau dimodifikasi gitu, jadi sesuatu yang baru. Itu jadi ya, jadi apa namanya? Jadi sudah ada tuh penelitian terdahulu. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik lah. Terus habis itu kita aplikasikan dalam penelitian. Nah itu, jadi penelitiannya nggak benar-benar baru banget ide kosong blong gitu ya. Nah terus habis itu yang ketujuh kesimpulan. Nah kesimpulan ini seluruhnya ya, kesimpulan dari penelitian. Jadi apa sih yang mau kita teliti, apa sih yang mau kita ambil gitu dari penelitian tersebut itu, dan impact-nya apa. Dan terakhir daftar pustaka juga yang paling penting, jadi referensi mana saja yang kita ambil gitu, sumber dari mana saja. Nah semakin bagus sumbernya juga semakin terlihat reliable ya penelitiannya gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau sudah paham semua terkait hal-hal yang perlu ditulis dalam proposal? Ini teman-teman bisa pakai ini atau mungkin dikonsultasikan ke dosen lagi, ke guru pembimbingnya ya. Gitu. Bu, ini kira-kira udah oke belum? Gitu. Atau masih ada yang perlu di-cut? Gitu. Jadi bisa ngobrol sama guru pembimbingnya. Dulu aku juga sama Intan juga kita konsultasi dengan guru pembimbing kita gitu. Itu kita dapetin guru kimia. Oke, bisa next mungkin. Ini ada yang bertanya. Oke, AA. Gimana AA mau open mic atau menulis variabel penelitian? Bagaimana ya? Oke. Variabel penelitian. Oke, aku lebih spesifik ke variabel penelitian. Itu nanti dilihat teman-teman kalau misalnya ngelihat penelitian terdahulu ya. Contohnya nih, kalau misalnya di IPA kemarin pas penelitiannya Nuha dan teman Nuha itu tentang pasir laut daerah Semarang, kalau nggak salah ya, pasir laut daerah Semarang. Itu variabelnya, misalnya variabelnya pasir lautnya pasir laut murni. Yang kedua, pasir laut ditambahkan aktivasi, jadi dikasih bahan kimia. Terus yang ketiga, pasir laut udah diaktifasi, ditambah lagi dengan coating ya, coating itu dilapisin tuh pasirnya. Nah, itu ada tiga variabel. Terus sama kita itu kita ubah, jadi variabelnya dari awal itu kita udah menggunakan pasir laut Bangka gitu, jadi udah beda. Di pasir laut daerah Semarang kita pasir laut Bangka. Nah sama juga ada pasir laut murni, pasir laut dengan aktivasi, pasir laut dengan aktivasi dan juga coating. Nah gitu. Nah itu udah beda ya, udah beda. Nah dari situ itu juga sudah masuk variabel penelitian yang baru. Nah dari variabel-variabel tersebut nanti bisa divariabelin lagi gitu. Misalnya kita menggunakan 1 gram aja pasirnya, terus sampel kedua pakai 2 gram, sampel ketiga pakai 3 gram gitu. Terus aktivasinya cuman 1 mol, cuman 2 mol, cuman 3 mol gitu. Nah, itu bisa divariasiin lagi. Gitu. Gimana AA? Ada yang AA sudah paham? Jadi gitu ya. Oke, sudah ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyain lagi, boleh ditanyain di chat. Dan juga bisa banget konsultasi ke ini ya, ke guru pembimbingnya. Gitu. Oke, kalau nggak ada lagi mungkin bisa next. Atau ada lagi nih yang nanti teman-teman langsung ini aja ya, langsung chat aja kalau misalnya ada yang ditanyain. Oke, spill proposal. Aku mau mungkin spill proposal tapi belum bisa untuk saat ini. Nanti mungkin ya aku bisa share di Instagram.
teman-teman bisa cek nanti ya Instagram aku @nuhanfares gitu. Jadi nanti insya Allah setelah ini karena ada trouble di laptop aku, jadi nanti sebelum proposalnya di Instagram gitu. Jadi apa aja sih yang aku sama Intan waktu itu tulis pas sebelum kita masuk jadi finalis ya. Kita waktu itu ada 3.200 peserta yang masukin proposal ke LIPI atau BRIN, terus habis itu diambil 50-an gitu, 50 tim untuk dilanjutkan penelitiannya bersama dengan pembimbing di LIPI. Oke, bisa next Kak. Nah, alhamdulillah waktu itu sudah lolos ya, kita ternyata diterima menjadi finalis di LIPI, LKIR LIPI. Pada yang banyak tanya Kak, apakah jadi peserta LIPI itu harus pintar gitu? Enggak ya, waktu itu kita juga nggak pinter-pinter banget, kita intinya yakin gitu, pede aja, kita apply LKIR LIPI, semoga nanti penelitian ini bisa bermanfaat gitu. Intinya kita pengennya penelitian ini bermanfaat buat kita dan juga buat masyarakat gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita lolos itu juga dengan kerja keras dan berdoa. Dan juga waktu itu tantangannya waktu itu ini ya. Jadi kita juga susah dapetin ide yang bagus dan baik gitu waktu itu. Karena itu kita konsultasi tuh ke beberapa orang yang mengerti atau paham terkait penelitian kita. Nah, tentu teman-teman nanti juga bisa konsultasi ya. Jadi dilihat teman-teman sukanya apa gitu, atau passionnya di bidang apa, fokusnya di bagian teknik. Entah mau masuk IPT atau IPK yang berbau teknik itu nanti berarti penelitiannya di bagian itu gitu. Jadi sebelum dapetin ide tentang pasir laut itu kita idenya udah di beyond ini ya, pemikiran orang. Misalnya waktu itu tentang tambang timah ya, bagaimana cara menutup lahan reklamasi dengan cepat, lahan reklamasi tambang timah dengan cepat. Nah itu kita konsultasi, ternyata kata expertnya, oh ini kayaknya nggak memungkinkan nak gitu. Nah kita jadi di guide gitu. Kalau misalnya kita berani untuk ngomong gitu, kita berani untuk curhat terkait apa yang ada di pikiran kita. Terus habis itu pada akhirnya terus ya cari, baca, itu yang paling penting juga, mencari, membaca, konsultasi, dan akhirnya kita waktu dapat salah satu skripsi mahasiswa itu tentang pasir laut gitu, tapi bukan di daerah Bangka, di daerah Semarang tadi aku sampaikan ya. Terus kita ganti deh variabelnya gitu, dan pasir laut ini nantinya digunakan untuk adsorben. Nah, teman-teman udah tahu belum adsorben apa? Nanti bisa dicek lagi ya. Adsorben itu untuk menjerap misalnya logam berat atau polutan yang ada di dalam air gitu. Nah, dari situ banyak challenge, kemudian kita alhamdulillah lolos. Nah, habis lolos tuh langsung dikasih email dari LIPI ya. Kamu, Nuhan Faresi dan Intan Lai Putri mendapat mentor atas nama Bapak ini gitu. Terus kita waktu itu di labnya di metalurgi dan material. Nah, habis itu kita apply, aku langsung nelpon Bapak ini, namanya Pak Rudi ya. Tuh. Ini kayak kita minta difotoin gitu untuk dokumentasi, alhamdulillah mau motoin ya. Jadi ini bapaknya namanya Pak Rudi Subagja, kita di metalurgi dan material LIPI, kita langsung nelpon dan minta buat ke sana gitu. Nah, waktu itu kita proposalnya kan masih acak-acakan ya, masih belum terverifikasi gitu oleh peneliti LIPI atau BRIN-nya langsung. Nah, ternyata di sini ini pas kita ketemu pertama kali itu langsung dirombak sama Pak Rudinya gitu, ini kamu kayak gini-gini aja gitu. Jadi kita ditambah ilmu, ditambah guidance lagi. Jadi nggak murni yang kita masukin itu juga yang kita teliti, karena kan beda ya antara pemikiran kita sebagai anak SMA dengan peneliti yang sudah ahli gitu. Jadi beliau membantu dari A sampai Z gitu. Nah, habis mentoring itu kita eksperimen. Nah, ini eksperimennya juga nggak hanya di Bangka. Jadi aku kan dari Bangka ya sama teman aku. Nah, kita juga bolak-balik tuh
karena LIPI waktu itu di Serpong yang metalurgi, jadi kita bolak-balik Serpong, kemudian balik lagi ke Bangka. Kita ada di 3 laboratorium. Ada di laboratorium di Bangka di Universitas, salah satu Universitas Bangka Belitung, terus di PT Timah di Bangka, dan juga yang satu lagi di Metalurgi dan Material LIPI. Gitu. Nah, kalau udah di LIPI atau BRIN itu seluruh fasilitas lab itu gratis. Jadi mau banyak gagal pun itu it's okay. Ya, jadi mereka seneng gitu kalau misalnya ada murid ya anak-anak SMA itu bereksperimen di labnya mereka. Terus yang ketiga apakah laporan ya, kita juga ada laporannya tuh, kelihatan ini juga aku dokumentasiin waktu itu masih ada dokumentasinya ya, laporan mentoring tuh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LKIR-nya gitu. Jadi ada laporannya, tapi bukan laporan yang bikin laporan putih itu ya, yang A4, kita cuma ngasih update aja gitu. Udah ada template-nya. Kemudian yang terakhir eksplorasi gitu. Nah, ini eksplorasi ini depends on your research, tergantung. Jadi waktu itu Nuha dan Intan kita berinisiatif untuk eksplorasi, jadi ke waktu itu Laut Natuna. Jadi daerah Laut Natuna dekat Laut Cina Selatan itu kita ke kapal isap produksi karena dibutuhkan ya. Waktu itu kita fokusnya di area tambang timah itu. Jadi kita pengen tuh udah ingin tahu apa yang terjadi di tengah laut ya, di tengah laut. Wah, itu luar biasa. Jadi teman-teman juga bisa tuh misalnya mau eksplorasi ke hutan mana gitu. Nah, tinggal minta aja surat dari LIPI. Nah, surat dari LIPI sudah sakti, jadi ini Pak diajukan ke perusahaannya, terus nanti perusahaannya nanti bantu, oh adik mau ke laut mana? Ini laut ini, laut ini, laut ini, nanti tinggal digait. Gitu ya, jadi jangan takut buat melakukan hal-hal baru saat nanti jadi finalis di LIPI.